Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa penyebutan untuk orang-orang yang seperti mereka? Cacat. Tidak benar. Jadi, yang benar yaitu disebut sebagai penyandang disabilitas atau difabel. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dan untuk difabel merupakan kondisi seseorang yang bermasalah dengan struktur atau organ tubuh seperti kecacatan yang mengakibatkan adanya batasan fungsional yang berkaitan dengan aktivitas penderitanya. Difabel juga lebih mengacu pada keterbatasan peran dalam kehidupan sehari-harinya di dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1 mendefinisikan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi 1. Penyandang disabilitas fisik, 2. Penyandang disabilitas intelektual, 3. Penyandang disabilitas mental, dan yang keempat penyandang disabilitas sensorik. Masih dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 1, lebih tepatnya bagian penjelasan, menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan 1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain seperti amputasi, lumpuh layu atau kaku, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 2. Yaitu penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata seperti lambat belajar, disabilitas gerahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain yang pertama psikososial diantaranya seperti bipolar, depresi, dan gangguan kepribadian. Kedua, disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autis dan hiperaktif. Keempat, penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain seperti disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara. Yang terakhir yaitu penyandang disabilitas ganda atau multi, yaitu penyandang disabilitas yang mempunyai 2 atau lebih ragam disabilitas, seperti disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini sebenarnya ada 5 klasifikasi tentang disabilitas, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas ganda ini. Tahukah kalian mengapa kita tidak menggunakan kata cacat dalam penyebutan orang-orang seperti gambar sebelumnya tadi? Jadi, mengapa demikian? Karena dari aspek bahasa, kata cacat secara denotatif mempunyai arti yang bernuansa negatif, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, cela, aib, dan rusak. Kata cacat juga mempunyai makna konotatif yang berupa rasa merendahkan. Sedangkan secara filosofis tidak ada orang yang cacat. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan yang paling sempurna dan dengan derajat yang setinggi-tingginya. Jadi, untuk kalian yang masih menggunakan kata cacat, mulai sekarang ganti dengan kata disabilitas atau difabel agar lebih menghargai kepada orang-orang yang mengalaminya. Jika kita tidak bisa meringankan beban mereka, setidaknya kita bisa menjaga perasaan mereka.